Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 10 dan ayat 11 dengan tema ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. Subtema: Allah memaparkan keadaan orang-orang kafir. Sebab-sebab mereka tertipu oleh hal-hal yang batil. Jauhnya mereka dari kebenaran atau keraguan mereka tentang kebenaran itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadzahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Innalladzina satune wong-wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina iku lan tugnia ora bisa nyugihake nganhum sanging alladzina kafaru apa amaluhum pira-pira bandane alladzina kafaru wala auladuhum lan ora bisa nyugihake sanging alladzina kafaru apa auladuhum pira-pira anake alladzina kafaru minallahi saking Allah Ta'ala sen ing apa-apa suci. Wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono alladzina kafarhum ya ulaika iku waqudun nari dadi umpan-umpane neraka. Ayat 11. Kadabi iku kadabi ali fir'auna iku kaya kebiasaane keluargane Fir'aun waladina lan wong akeh min qablihim saking kang tetep saking sadurunge ali Fir'aun min qablihim kang tetep saking sadurunge ali Fir'aun kadzabu padha nggarake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira ayat ingsun Allah fakhodahum mangkong rusak ing ali Fir'aun sapa Allah Gusti Allah Ta'ala bidunubihim sebab dosane ali Fir'aun wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku sadidul ngiqabi dat kang banget siksane dat kang banget nyiksane. Ayat 10. Orang yang kafir dan mengingkari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini padahal mereka mengetahui kebenarannya baik dari golongan ahli kitab Yahudi Nasrani maupun dari golongan orang-orang musyrik Arab. Mereka orang kafir itu tidak akan dapat menghindari azab Allah. Tidak bisa.
Selanjutnya Allah menerangkan bahwa harta benda dan anak cucu mereka tidak akan memberi syafaat pertolongan sedikit pun kepada mereka. Mereka orang kafir. Baik orang kafir Yahudi Nasrani maupun orang kafir musyrik Arab. Yaitu hakikatnya ya orang kafir semuanya sampai hari kiamat. Jadi tidak itu saja. Dilanjut bahwa Allah sudah menerangkan bahwa harta benda dan anak cucu mereka tidak akan memberi syafaat atau pertolongan sedikit pun kepada mereka. Tidak bisa. Harta yang bisa dipergunakan untuk mendapat manfaat dan menolak kemudaratan di dunia bisa. Kalau memang orang kaya umpama salah minta kebenaran nyogok menyuap. Dan anak-anak yang bisa membantu dalam segala urusan penting, dalam peperangan, dalam bisnis, dalam perdagangan, bisa anak-anak banyak. Semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka orang-orang kafir dari api neraka. Jadi harta benda dan anak-anak itu tidak bisa menyelamatkan dari orang tuanya atau orang-orang kafir itu. Saya ulang, semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka orang kafir. Jadi harta kekayaan yang banyak, anak yang banyak, dari api neraka tidak bisa untuk menyelamatkan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, walaupun mereka orang kafir mengucapkan seperti di dalam firman Allah surat Saba ayat 35, dan mereka berkata, mereka orang kafir, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu. Sombongnya. Dan kami tidak akan diazab. Jadi kalau menurut mereka, kalau harta bendanya banyak, anaknya banyak, bolonya banyak, dia merasa tidak akan mendapat siksa dari Allah. Itu tertipu kan? Pernyataan mereka seperti itu dibantah oleh Allah dengan firman Allah surat Saba ayat 37. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kalau orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan jelas aman, tidak diseksa kan gitu, dibantah seperti itu oleh Allah. Ayat 11. Hal ikhwal orang yang ingkar, orang kafir, sama dengan hal ikhwal Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tidak itu saja, juga serupa dengan apa yang dilakukan umat sebelumnya kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Mendustakan. Jadi kita paham manusia dunia itu tinggal mengikuti siapa itu loh. Mengikuti itba'nya itu pada Fir'aun atau orang-orang kafir. Atau itba'an pada para rasul. Misalnya pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hidupnya tinggal itu. Tinggal pilih lah. Kalau kita ya pilih itba' Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa atas mereka yang ingkar, yang kafir. Betapapun besar kekuatan mereka, Raja Fir'aun kan sangat kuat. Raja Namrud sangat kuat. Raja Namrud itu juga hancur. Musuh-musuh Nabi itu hancur pasti itu. Kalau sekarang saktinya seperti apa, kayanya seperti apa, kok menentang ulama, bahkan menentang para orang tua kita yang sudah baik, yang soleh, hancur. Sudah sunatullah. Pokoknya musuh-musuh itu mengalami kehancuran. Karena apa? Memusuhi para nabi, para rasul, beserta pengikutnya.
Maka yang menang siapa? Ya para nabi rasul dan pengikutnya yang memberi kemenangan. Jadi kita ikut golongan pengikut para nabi, para rasul, para ulama. Amin. Orang kafir tidak dapat lari kok dari azab nanti diturunkan Allah. Karena apa? Karena hukuman Allah itu adalah sebagai akibat yang wajar dari dosa mereka sendiri kok. Otomatis orang-orang Yahudi merasa takut dengan turun ayat ini. Mengapa takut? Ya karena mereka orang Yahudi loh, pendeta-pendetanya mengetahui apa yang telah dialami oleh Firaun itu jelas. Dan pengikutnya, gimana? Firaun ditenggelamkan, setara ditenggelamkan, bahkan Firaun diabadikan sampai sekarang. Yang dimaksud orang-orang kafir dalam ayat ini yaitu orang Yahudi Madinah. Tapi kalau menurut riwayat Ibnu Abbas, ya orang Yahudi Madinah tatkala menyaksikan kemenangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas kaum musyrik pada perang Badar. Diperhatikan, dengarkan baik-baik. Mereka berkata, orang Yahudi Madinah itu pendeta-pendetanya, demi Allah, sesungguhnya dia adalah nabi yang ummi yang dikabarkan oleh Nabi Musa pada kita. Ini. Dan dalam Taurat terdapat tanda-tandanya. Benar Muhammad itu, benar nabi itu. Lalu mereka, orang Yahudi itu bermaksud mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian mereka berkata, tadi tidak semuanya ini, sebagian. Janganlah terburu-buru sampai kamu menyaksikan bukti-bukti yang lain. Jangan-jangan ikut. Buktinya lain dicari dulu. Nah, orang itu kalau hatinya ragu, bimbang-bimbang seperti itu. Tatkala tiba perang Uhud, mereka orang Yahudi menjadi ragu-ragu. Lalu apa? Karena ragu. Mereka orang Yahudi, benda-bendanya dan pengikutnya, itu membatalkan perjanjian mereka yang sepakat dengan Rasulullah SAW, menyalahi janji. Kemudian Ka'ab bin al-Ashraf, pimpinan Yahudi, bersama 60 anggota pasukan berkuda, berangkat segera ke Mekah untuk menghimpun kekuatan. Untuk apa? Untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka pada saat itulah turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya dan oleh Al-Baihaqi dalam dalailnya melalui Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala berhasil mengalahkan orang Quraisy dalam perang Badar, beliau Kanjeng Nabi itu pulang ke Madinah. Beliau Kanjeng Nabi mengumpulkan orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Kanjeng Nabi berkata, "Hai orang Yahudi, masuklah dalam agama Islam sebelum kamu ditimpa oleh apa yang telah ditimpakan Allah kepada kaum Quraisy." Nah, mereka menjawab orang Yahudi. Orang Yahudi dikasih tahu seperti itu, jawab lagi, "Hai Muhammad, jangan kamu tertipu oleh dirimu sendiri. Kamu telah membunuh sejumlah orang Quraisy. Dan mereka, orang Quraisy itu orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak mengerti perang. Ngah-ngoh, bloon itu. Demi Allah," wah, sumpah-sumpah, "jika kamu berperang melawan kami, Yahudi, kamu akan tahu bahwa kamilah sebenarnya laki-laki yang sesungguhnya. Kamu belum pernah berhadapan dengan kami kan?" Wah, nantang-nantang, menghina. Ya, dengan kejadian ini turunlah ayat 12 dan 13. Insya Allah dilanjutkan besok. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.